Bentar, saya tunggu pengacara saya selesai. Ya. Jadi saya tuh merasa seperti jaksa ini sudah masuk ke dalam sebuah lubang. Ya. Nah, satu pepatah ya, manajemen itu kalau kita masuk ke dalam sebuah lubang. Ya. Langkah pertama adalah jangan gali lebih dalam lagi. Ya. Kalau saya lihat dalam repliknya hari ini, kok jaksa udah masuk lubang, malah gali makin dalam, makin masuk gitu loh ya. Bukannya keluar dari lubang, malah makin masuk, makin dalam gitu ya. Ya balik lagi, tetap bersikeras untuk memutarbalikkan peraturan. Ya, aturan mengatakan dilarang bawa masuk ke dalam pesawat korek api. Terus saya dipidanakan karena bawa masuk ke dalam pesawat korek telinga, ya kan? Saya protes, loh ini korek telinga. Dia bilang, iya, aturan melarang bawa masuk korek api. Jadi kayak tetap aja serba nggak nyambung, ya kan? Kemudian ya kesan saya ini udah kayak filosofi hukum bumi datar, ya kan? Kita menyampaikan sejauh mungkin fakta-fakta, realita, matematika, ya kan, prinsip-prinsip yang berbasis logika. Terus dia masih ngotot bahwa bumi itu datar, ya kan, dan dia sampaikan sebagai fakta bahwa ya faktanya kita nyetir 1000 km, ya, kita nggak pernah merasakan lengkungan bumi gitu, ya kan. Jadi ya gimana ya, ya mungkin kasih kami waktu untuk mencerna semua ini. Ya, tentunya hari Senin kami diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ya kan, atas respons daripada jaksa pada hari ini. Untuk membantah kalau misalnya kasus ini adalah kriminalisasi dari yang Pak Tom kemarin sebut dari pas Pilpres kemarin. Nah itu tanggapannya seperti apa Pak Tom? Ya karena 20 kali persidangan, ya, tidak ada satupun keterangan saksi atau ahli yang membuktikan, bahkan semuanya mematahkan tuduhan-tuduhan yang dibeberkan dalam dakwaan, ya kan? Dan kemudian tidak ada sama sekali penyesuaian oleh jaksa begitu bergerak dari dakwaan ke tuntutan. Jadi kesimpulannya apa? Begitu juga ke replik. Iya, apa? Begitu juga ke replik sampai hari ini, ya kan? Jadi sulit kalau kita mau simpulkan bahwa ini murni soal hukum atau keadilan. Berarti harus ada faktor lain, harus ada motivasi lain, ya kan? Kenapa mengabaikan 100% dari fakta persidangan? Ya. Kenapa mengabaikan logika, ya kan, matematika? Ya, jadi apa? Apakah timing daripada terbitnya sprindik itu benar-benar hanya sebuah kebetulan? Ya, sebaiknya masyarakat yang menilai. Ya, tapi saya sudah menyampaikan potensi daripada faktor itu. Ya, saya hanya menyampaikan. Ya, sebagai seseorang terdakwa. Kami tentunya menunggu majelis hakim ya, yang punya wewenang penuh untuk memutuskan secara hukum. Tapi ya kami juga ingin lihat bagaimana penilaian masyarakat ya. Jadi ada beberapa hal yang sangat kita sayangkan ya dalam tanggapan jaksa penuntut umum di replik kali ini. Yang pertama adalah pembuktian mengenai niat jahat atau mens rea. Fakta-fakta persidangan sudah jelas dan sudah tegas menyatakan bahwasanya saksi fakta yang katanya menghadiri pertemuan-pertemuan sebelum persetujuan impor itu tidak ada yang mengetahui ataupun melihat ataupun memberi kesaksian Pak Tom ini hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Tapi dalam replik ya, udah dalam dakwaan, dalam tuntutan, diulang lagi dalam replik, itu masih saja jaksa mengatakan bahwa Pak Tom itu hadir, mengetahui dan menerima laporan segala macam, dan semua itu adalah keterangan-keterangan yang menurut kita itu sudah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi di pengadilan. Bahkan saksi yang menyatakan
Pak Tom itu hadir, itu staf ahlinya sendiri, itu nggak didukung oleh keterangan saksi lainnya, ya kan? Dari pihak swasta itu kan diperiksa secara bersamaan saat itu tidak ada yang mengatakan Pak Tom itu hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 4 yang dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar utama itu salah tafsir, salah baca. Permendak 117 ya, yang menyatakan, makanya tadi istilahnya Pak Tom itu dilarang korek api, Pak Tom bawa korek kuping malah dipidanakan. Ini maksudnya gini, bahwa pasal 4 itu mengatakan impor gula kristal putih hanya boleh. Silakan semuanya buka Permendak, ya. Kalau kita benar belajar bahasa Indonesianya, itu kan gula kristal putih hanya boleh dilakukan untuk mengatasi stabilisasi harga dan menyiapkan stok, ya kan? Itu kan gula kristal putih. Yang diimpor ini adalah gula kristal mentah. Apa bisa kena pasal itu? Kan udah beda konteks, makanya dibilang yang dipidana itu adalah korek api, bawa korek kuping dipermasalahkan. Nah, yang ketiga, yang lebih sangat kita sayangkan lagi adalah fakta persidangan audit BPKP NDPBM itu isinya HS code, bukan angka NDPBM. Angka NDPBM itu bagian dari pengali untuk penghitung kerugian keuangan negara. Itu isinya salah, isinya HS code. HS code itu kode atas barang impor. Gitu, bukan angka NDPBM yang seharusnya dalam nominal rupiah. Nah, nilai dasar perhitungan biaya masuk itu disebut NDPBM, tapi isinya adalah kode barang. Lah kok gimana beri ceritanya? Dalam salah satu kolom audit itu salah isinya, tapi hasil kerugiannya sama. Nah, ini belajar matematikanya di mana ini? Masa 2 kali 2 9? Ya kan nggak mungkin. Gitu loh. Ini yang sangat kita sayangkan, dari dakwaan ke tuntutan sampai ke replik masih sama. Makanya tadi Pak Tom bilang, kalau kita sudah masuk ke lubang, langkah pertama adalah jangan kita gali dulu dalam-dalam. Kita harus segera keluar. Tapi ya itu hak dan kewenangan kejaksaan tentunya ya, tetap seperti itu. Tapi ya kita sangat menyayangkan. Nanti kita akan sampaikan semua bantahan resmi ini dalam duplik, termasuk Pak Tom juga akan menyampaikan duplik sendiri. Gitu ya. Oke? Aman. Makasih ya semuanya. Makasih semuanya.